Pemirsa Menko Polhukam Mahfud MD dipastikan akan menghadiri rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 3 DPR terkait transaksi janggal 349 triliun di lingkup tupoksi Kementerian Keuangan. Dalam RDP terakhir Komisi 3 bersama Kepala PPATK, perdebatan lebih banyak mempersoalkan data TPPU yang dibuka ke publik, bukan bagaimana tindak lanjut TPPU-nya. Akankah dugaan TPPU 349 triliun ini dibongkar tuntas atau justru menguap ke ranah politis? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala PPATK periode 2002-2011 Yunus Hussein, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman. Selamat malam Pak Yunus, Bang Misbakun, Bang Boyamin. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Bang Misbakun, kemarin Menkyu sudah menjelaskan rincian transaksi 349T itu terdiri dari apa saja. Dan menurut Menkyu, yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkyu itu hanya 3,3T. Pertanyaannya, Bang Misbakun, lantas yang 3,3T itu akan diapakan? Ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Keuangan terkait 3,3 triliun pegawai Kemenkyu yang 2009 sampai 2023. 2009 sampai 2023 itu sekitar 14 tahun. Itu adalah periode yang panjang. Periode yang panjang itu Menteri Keuangan menjelaskan bahwa di dalam itu rekening gaji mereka, kemudian ada yang berkaitan dengan harian dan sebagainya di sana, dan kemudian dilakukan tindak lanjut klarifikasi atas LHA-nya PPATK. Nah, dari 33 yang menyangkut 3,3 triliun yang berkaitan ini mendapatkan clearance dari PPATK. Bahkan sebagian diminta untuk mendapatkan dalam rangka fit and proper. Nah, 3,3 ini sudah dikatakan di penjelasan keuangan merupakan akumulasi debit dan kredit. Pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli harta untuk kurun waktu 15 tahun, 2009 sampai 2009, dan telah ditindaklanjuti. Terdapat surat yang berkaitan dengan clearance pegawai dalam rangka promosi jabatan. Lah, ini semuanya sudah diberikan penjelasan keuangan. Sehingga yang berkaitan Kementerian Keuangan yang 3,3 triliun itu, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa itu sudah ditindaklanjuti. Sudah clear berarti? Ditindaklanjuti. Bang Misbakun, sudah clear tidak ada TPPU di situ? Menteri Keuangan mengatakan tidak ada. Itu. Pak, terus saya harus percaya. Lah, saya harus percaya sama siapa? Gitu. Saya harus percaya sama siapa? Ini Menteri Keuangan yang menyampaikan. Itu. Dari 349 Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan cuma 3,3. Oke. Periode 15 tahun, ya kan? Oke. Dan kemudian disampaikan itu berkaitan dengan rekening debit kredit. Pak Yunus Hussein kan pernah menjadi ketua PPATK. Nah, PPATK itu unik karena apa? Pertama, data LHA mereka itu kan berisi tentang saldo awal, kemudian bergerak ke debit atau ke kredit itu kan semuanya akan ke bawah dijumlah di total, ini dijumlah di total, debit kreditnya, kemudian akumulasi debit dan kredit itu ada. Itu. Oke, nah, ini. Baik. Bang Misbakun, kita beralih dulu ya ke narasumber yang lainnya. Pak Yunus, kalau tadi dijelaskan sebetulnya dari Kementerian Keuangan sudah menjelaskan versinya mereka, 3,3T itu terdiri dari apa saja. Dan apakah ketika sudah dijelaskan seperti itu menurut Anda, berarti dugaan TPPU yang selama ini disebut-sebut hilang atau sebetulnya harus ditindaklanjuti lebih jauh oleh APH? Baik, terima kasih. Sebenarnya baru sebagian kecil saja. Karena dari 349 itu, bersama penjelasan awal PPATK bersama Irjen, itu ada 3 komponen. Pertama yang disebut oleh Pak Misbakun tadi, menyangkut personel keuangan 3,3T. Itu sudah clear. Yang kedua, tindak pidana perpajakan yang ada TPPU-nya, di mana penyidiknya hanya Dirjen Pajak. Yang ketiga, tindak pidana kepabeanan atau cukai yang mungkin ada TPPU-nya, penyidiknya juga Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Kebetulan saya sering menjadi ahli dalam kasus TPPU yang berasal dari kepabeanan, cukai, dan pajak. Ya. Jadi cuci uang itu ada apa enggak? Ada sekali. Itu cuci uang dilakukan oleh bukan fiskus, oleh wajib pajak ya, oleh pengusaha-pengusaha terkait dengan perpajakan atau kepabeanan atau cukai. Jadi kalau ditanya pencucian uang itu sudah ada, bahkan sudah beberapa sampai pengadilan, misalnya di pengadilan negeri Boyolali ada 2 kali, di Jakarta ada beberapa kali. Kasus TPPU berada di perpajakan, di Bandung 1 TPPU terkait dengan kepabeanan. Jadi sudah ada. Yang disebut Pak Misbakun itu hanya sebagian menyangkut personil saja, memang personil keuangan 3,3. Lebihnya ada juga cuci uang yang Kalau harus premisnya ditindaklanjuti oleh adalah penyidik. ada tindak pidana pencucian uang itu, pertanyaan kan, jadi mau diapakan kalau ada dugaannya, tindak lanjutnya harus seperti apa? Dari Kementerian Keuangan menyatakan ini sudah clear. Apakah berarti APH-nya yang harus bergerak atau seperti apa? Karena jangan hanya kita berkutat pada masalah ini data intelijen yang dibuka kepada publik, tapi sebetulnya kan yang mau dicari tindak lanjut dari dugaan TPPU 349 triliun ini mau diapakan? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Oke, saya langsung ke Mas Boyamin. Mas Boyamin sampai melapor ke Bareskrim, ngelaporin Menko Polhukam, Menkeu sama Kepala PPATK. Buat apa, Mas Boyamin? Ya kalau saya buat lawak-lawakan aja, karena nampaknya hal-hal ini kemarin di DPR Komisi 3 itu menurut saya lawak-lawakan. Karena tidak bicara substansi, tapi bicara prosedur, bicara formalitas. Jadi maka supaya rakyat tercerdaskan, saya mengambil peran untuk di tengah-tengah ini supaya ada sesuatu yang men-trigger dengan saya melaporkan. Tapi laporan saya kan berharap ditolak, dan nyatanya saya yakin nanti ditolak. Jadi ini suatu lucu-lucuan aja lah, karena memang nampaknya ini untuk istilahnya bagi saya itu seneng gaduh gitu. Jadi gua demen nih gaduh nih gitu. Jadi kalau sudah kemarin gaduh katanya DPR itu tidak boleh, malah saya tambah gaduh lagi. Karena iya, apa nggak makin gaduh Mas Boyamin? Tapi kan intinya kita mau cari solusi ya. Besok akan ada RDP dengan Menko Polhukam. Menurut Anda supaya substansinya yang disentuh harus seperti apa? Makanya, tadi kan pengertian misalnya saya ketawa Pak Misbakun percaya dengan Menteri Keuangan itu, saya pengen substansi. Betul, bisa jadi 3,3, tapi rangkaian 300 itu bagaimana wajib pajak atau wajib bea cukai itu bisa menggelapkan pajak atau penyelundupan. Paling tidak minimal kan diduga dibiarkan, atau diduga sekongkol, atau diduga malah turut serta ikut bisnis di dalamnya. Jadi jangan dikira kemudian hanya 3,3, 300 itu bisa turut serta, pembantuan, terus juga didakwa bersama-sama kalau masuk ke pengadilan turut serta pasal 55 kan gitu. Jadi satu rangkaian tidak mungkin bisa orang menggelapkan pajak, bisa menyelundupkan itu kalau dalam konteksnya itu tidak dibiarkan. Saya berani berkeyakinan seperti itu. Jadi maka jadi maksud Anda Komisi 11 jangan percaya begitu saja dengan Menteri Keuangan, Mas Boyamin? Loh, DPR ini tugasnya suruh ngawasi pemerintahan, kok masa langsung percaya? Gimana Pak Misbakun ini? Bagaimana surat utang kita semakin tinggi, tax ratio semakin tetap kecil, sehingga apa? Kalau ini tax ratio ini bisa dinaikkan 15%, saya yakin percaya Pak setuju dengan pendapat saya Pak Misbakun. Kalau 15% APBN kita tertutup. Tapi apa yang dilakukan? Malah kemudian surat utang negara makin tinggi, bebannya segala macam. Ini kan sesuatu yang jadi harus kita substansinya kita bicarakan di sini gitu. Oke, langsung dijawab ya oleh Bang Misbakun. Kemudian ada istilah delik omisi gitu, delik pembiaran. Nanti kita kembangkan juga kalau memang kemudian teman-teman pegawai pajak atau fiskusnya itu kemudian membiarkan, apakah bisa dijerat dengan delik omisi sehingga bisa jebol sampai 349 triliun itu juga besar loh, meskipun itu bisa langsung dijawab oleh Bang Misbakun. LHA 349 triliun jadi mau diapain? Jadi itu tadi kan berkaitan dengan pegawai pajak. Nah, keterangan formal ini kan mau tidak mau disampaikan tertulis di depan rapat. Ini kan bukan persoalan percaya atau tidak. Percaya tidak percaya ini kan apa yang menjadi penjelasan Menteri Keuangan kan bisa kita terima sepanjang ini Pak Bunyamin. Ada misalnya Pak Bunyamin bisa membuktikan bahwa keterangan Menteri Keuangan itu tidak benar. Kemudian ada aparat penegak hukum APH membuktikan bahwa dari 3,3 yang ada di pegawai itu ditemukan indikasi atas kasusnya, predikat crime-nya apa. Oh, kita baru mengatakan, oh ya,
Kalau ada bukti itu saya mengatakan Menteri Keuangan nggak bisa dipercaya keterangannya. Sama ketika tadi Pak Yunus Husain mengatakan berkaitan dengan transaksi kepabeanan, transaksi perpajakan, kemudian ada beliau pernah menjadi itu ada kasusnya di dalam pengadilan. Karena apa? TPPU itu kan bukti di pengadilan dan harus keputusan pengadilan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita tidak percaya ini dan sebagainya. Saya setuju apa yang dikatakan, ada hal yang sifatnya material dan hal-hal yang sifatnya formil. Kalau formilnya aja tidak dipenuhi kan kita juga melanggar asas kematerialannya. Itu. Itu. Apakah kemudian kan DPR ada tugas hak bertanya, hak pendapat, intervensi. Saya setuju dengan apa yang Bapak. Itu pengawasan kita ini adalah pengawasan kita masih terlalu awal. Kita mengatakan angket, kita hak ini terlalu awal. Jangan sampai kita nanti ketemunya pepesan kosong. Baik. Ketemu Mas pepesan Bakun dan kosong. Mas Boyamin, saya punya data Mas Boyamin, saya harus pindah dulu ke Pak Yunus karena sudah mepet ini waktunya. Saya berikan kesempatan terakhir ke Pak Yunus. Kalau kita terus perdebatannya soal prosedur ya, apakah data LHA ini boleh dipublikasikan atau tidak, kan tidak selesai-selesai. Tapi substansinya adalah mau diapakan LHA 349 triliun ini Pak Yunus? Harusnya diapakan? Jadi kembali ke undang-undang, yang menerima hasil analisis itu adalah penyidik ya. Kita beri komandannya Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK. Penyidiknya melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu membuat jelas perkara apakah ada tindak pidana apa tidak, apakah ada calon pelakunya dengan mencari bukti permulaan yang cukup. Nah, gitu kata KUHAP dan putusan MK. Bukti permulaan yang cukup itu minimal ada 2 alat bukti yang membuktikan masing-masing unsur yang diduga dilakukan oleh pelaku. Misalnya ada bukti tertulis ya, kemudian ada saksi. Nah itu udah 2 ya, dari satu komponen udah ada 2 bukti itu. Kalau udah ada 2 bukti dari masing-masing unsur yang didakwakan, udah bisa naik ke penyidikan. Baik. Ada tersangkanya. Nah, jadi itulah follow up dari LH PPATK. Karena PPATK ini seperti yang sudah saya sebutkan, seperti gelandang, midfielder yang memberikan umpan kepada penyidik, para striker, dialah yang membuat gol gitu. Itulah baik, umpan sudah diberikan, tinggal disambut nih oleh aparat penegak hukumnya ya. Mudah-mudahan tidak menguap begitu saja. LH ini betul-betul ditindaklanjuti. Sayang sekali waktu kita sudah habis, nanti akan ada kesempatan lainnya untuk membahas ini lebih panjang lagi. Terima kasih Bang Misbakun, Mas Boyamin dan juga Pak Yunus telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.